agama, mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada yang lain. Alhamdulillah, kesempatan mulai ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu Recording stopped. membahas Kitabul Mar'ah. Recording in progress. Membahas Kitabul Mar'ah yang pada kesempatan ini sudah sampai pada topik pembahasan Al-Mar'atu wal Humum. Ya, Al-Mar'atu wal Humum. Itu antara wanita dan istilahnya keluh kesah mereka, atau lebih dikenal dengan istilah-istilah zaman sekarang, kegalauan, ya, kegalauan wanita dan segala pikirannya, ya, bagaimana memanage agar wanita itu jauh dari sifat keluh kesah atau kegelisahan. Ya, sebetulnya bukan wanita saja yang ditimpa kegelisahan, karena memang topik kita, khusus kajian kita pada kesempatan ini adalah hal yang berkenaan dengan kewanitaan. Tentu pembahasannya lebih ditekankan masuk kepada wanita. Ya, walaupun yang gelisah itu bukan hanya wanita, bahkan sebagian laki-laki juga lebih gelisah daripada wanita. Baik. Para ikhwan akhwat, para akhwat yang rahmati Allah SWT, Tolibah Madrasah Madrasah Salihah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada antum semua. Ya, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan wanita dan kegelisahannya atau kegalauannya. Bagaimana kegalauan itu datang dan kenapa harus galau, dan bagaimana solusi ketika seorang itu dalam kegelisahan atau dalam kondisi sedang kegalauan. Ya, apa yang harus dia lakukan? Tentu di antara obatnya ya menghindari penyebab yang menimbulkan kegelisahan itu sendiri. Ya, menghindari hal-hal yang akan menimbulkan kegelisahan tersebut. Nah, kenapa harus ada sebab-sebab tersebut? Kita harus juga mengetahui sebab-sebab tersebut agar terhindar dari kegelisahan itu sendiri, dan juga dapat memberikan solusi bagi saudari-saudari kita yang mungkin sedang ditimpa oleh kegelisahan atau kegundahan atau kegalauan. Ya. Agama kita sebagai agama sempurna tentu tidak diragukan. Dia adalah solusi dari segala persoalan, adalah solusi, membawakan solusi untuk segala permasalahan. Cuman yang menjadi masalah adalah keterbatasan ilmu kita. Keterbatasan ilmu kita tentang hal-hal yang telah dijelaskan dalam agama kita. Maka dari sinilah kita pentingnya untuk belajar dan mengerti serta mendalami, ya, agama yang mulia ini, agar kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, bukan ketenangan, kebahagiaan yang semu. Ya. Apa bentuk kebahagiaan semu? Ada orang ketika galau dia harus pergi mencari tempat yang nyaman rekreasi, namanya. Itu kan hanya semu, sementara kembali lagi kepada aktivitas, datang lagi kegalauan. Ya, bahkan kadang-kadang saat berada di tempat-tempat yang memberikan ketenangan, hiburan-hiburan, justru menambah kegalauan kadang-kadang. Karena memang salah mencari solusinya, salah mencari terapinya. Maka disinilah penting bagi para wanita itu untuk belajar ilmu agama, ya, dia dapat mengendalikan emosionalnya dan juga keluarganya, apalagi dalam mendidik anak. Kelak jika mereka sudah berkeluarga, tentunya dia juga mampu mengendalikan emosional anak-anaknya, bahkan suaminya mungkin, ya, bisa dia berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan ketika suami dalam keadaan gelisah, dalam keadaan galau, ya. Nah, inilah keberuntungan bagi seorang lelaki jika dia mendapatkan wanita yang solihah. Dia akan memberikan ketenangan ketika saat dalam keadaan kegundahan atau kegelisahan. Jadi penting bagi setiap muslimah untuk mengetahui perkara-perkara ini agar mereka menemukan solusi, ya, dari segala
kegundahan dan kegelisahan serta kegalauan itu. Tapi adakah manusia yang tidak galau? Adakah manusia yang tidak gelisah di dunia ini? Nggak ada. Dunia ini memang tempat bergelisah memang. Dunia ini memang tempat kegalauan memang. Ya, dunia ini memang tempat penuh kegalauan, penuh kegelisahan. Namun bagaimana kita menghindari, memanage, ya, mengendalikan diri ketika sedang dalam kegundahan, dalam sedang kegelisahan, dalam sedang kegalauan. Memang dunia ini akan selalu penuh dengan kegalauan, kegelisahan, dan kegundahan itu. Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari itu. Hatta orang paling kaya sekalipun, justru kegundahan dan kegelisahan, kegalauannya lebih besar sebenarnya kadang-kadang dari orang-orang yang hidupnya miskin. Ya, hidupnya dengan melarat. Padahal lebih berat kadang-kadang kegelisahan yang dialaminya. Ya. Oleh sebab itu, untuk menumpas kegalauan dan kegelisahan itu bukan dari sisi harta. Ada sebagian kita kan mungkin saya akan bahagia bila punya harta banyak. Mungkin saya akan bahagia bila saya akan memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Tidak. Atau saya akan bahagia nanti bila saya molek cantik dipandang suami akan bahagia. Belum tentu. Ya. Maka apa hakikat daripada sebuah keindahan, kebahagiaan, dan bagaimana ya mengalau dari kegalauan itu? Ya, mengendalikan, ya, menjadikan kegalauan itu sebuah hal yang meningkatkan keimanannya, ya, yang menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, membuat dia lebih menyadarkan dirinya dan semakin dekat kepada Allah. Ya, sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik itu. Jika dihadapi kegalauan dan kegelisahan itu dengan ilmu, ya, banyak sekali poin-poin positif jika dia mampu menghadapi dengan ilmu. Baik. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat beberapa penjelasan yang dibahas oleh penulis dalam Kitabul Mar'ah ini. Ayatuhal mar'ah. Wahai wanita. Innahu ma min 'abdin illa wa 'indahu humumun. Tidak ada seorang pun dari seorang hamba kecuali dia punya masalah, punya kegelisahan, punya kegundahan, punya kegalauan. Ya kan? Seorang ibu galau tentang pendidikan anaknya, tentang ekonomi yang susah. Seorang mahasiswa kadang-kadang juga galau, dosen yang galak, ya, pelajaran susah dipahami. Banyak sekali hal-hal yang membuat orang galau, ya. Pedagang juga demikian. Nah, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kegalauan. Ma min 'abdin illa wa 'indahu humum. Tidak ada seorang hamba pun kecuali dia punya masalah. Kita kadang-kadang merasa masalah yang ada pada kita besar. Tetapi kita lihat ada orang yang tidak punya masalah. Padahal mungkin masalah lebih besar. Tapi dia mampu menyembunyikan, mampu menghadapi, mampu memanage masalahnya dengan menjadi sebuah keberkahan bagi dia. Membawa sebuah cambuk untuk dia lebih maju, untuk dia lebih sadar, untuk lebih dia tekun beribadah. Nah, ini yang masalah sebetulnya. Jadi kesalahan kita adalah bagaimana menghadapi kegalauan itu dengan tepat, benar, sesuai dengan ditentukan oleh agama kita. Jadi, adakah orang terbebas dari kegelisahan? Tidak ada. Tidak ada yang terbebas dari itu. Ya, kadang-kadang merenung sedikit, kesedihan ada yang tentang hal yang telah berlalu, atau berpikir masa yang akan datang rasa takut apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Baik, maka intinya di sini adalah kita perlu mengetahui tuntunan agama. Resep-resep yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapi kegelisahan dan kegalauan itu. Tidak ada. Kadang seorang akhwat usia sudah mulai meranjak ke usia 30, jodoh masih belum datang. Ini kegalauan yang besar pada akhwat kadang-kadang, para jomlowiyin, ya. Pada jomlowiyah. Jomlowiyin juga demikian, ya. Tapi bila hal itu dihadapi dengan ilmu dan keimanan, insya Allah, ya, kegalauan-kegalauan seperti itu akan bisa ditepis, bahkan banyak sekali faedah-faedah yang baik sebetulnya lahir dari situ. Jika kita mampu mengendalikan diri dengan ilmu dan iman ketika datang kegalauan dan kegelisahan tersebut. Ya.
Walidha kana asdaqul asma harisun wa hammam. Karena itulah nama yang paling benar tuh disebutkan untuk manusia ini Haris. Haris itu sungguh-sungguh ya. Ya, hammam juga umum, orang yang punya banyak kemauan. Jadi kemauan. Karena orang kadang-kadang jadi gelisah karena banyak kemauan yang belum tercapai. Umum itu maksudnya hammam, orang yang punya banyak rencana. Orang yang banyak harapan ke depan, hammam. Ya. Berdasarkan hadis Uqail bin Syabib dari Abi Wahab Al-Jushami, wa kanat lahu suhbatun ini. Wa kana lahu suhbatun. Nah, dia ini sahabat Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tasammu bi asma'il anbiya. Artinya, berilah nama anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi. Ya, Ishak, Yakub, Ibrahim, Ismail, Isa, Musa, ya, Yunus, Yusuf. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nama-nama itu akan memberikan kadang-kadang inspirasi. Ya, membuat orang yang memiliki nama itu berupaya meniru sifat-sifat mereka yang memiliki nama pada awalnya. Nah, itu diantara maka bayi-bayi kita diberi nama-nama yang jelas maknanya. Jangan diberi nama-nama yang kayak barat-baratan. Nama yang jelas maksud maknanya sehingga ada motivasi dalam nama itu. Ya, ada tayamun, ada optimisme di dalamnya. Dibangun nama-nama yang bagus. Ini diantara. Nah, jadi satu rahasia ini untuk juga menghadapi kegelisahan itu adalah menyebut sesuatu, memandang sesuatu, menilai sesuatu. Ya, itu banyak mempengaruhi pola pikir kita terhadap hal itu dan kadang ini yang menimbulkan kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang menggalaukan dalam sanubari kita. Baik, kata Rasul tasammu bi asma'il anbiya. Ini bernamalah kalian, maksudnya di sini orang tua hendaknya memberikan nama-nama anak-anak mereka nama para nabi. Wahabul asma ilallahi Abdullah. Nama yang paling dicintai Allah SWT adalah Abdullah. Wa Abdurrahman. Wa Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Jadi ada dua nama yang paling dicintai Allah di sini, Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha, nama yang paling benar, paling tepat lagi adalah Harisun wa Hammam. Nama Haris atau Hammam, orang yang sungguh-sungguh, Hammam orang yang punya harapan besar, Hammam itu ya. Wa aqbauha, nama yang paling jelek itu kata Rasulullah Harbun wa Murratu. Ya, Harbun wa Murratun Murrah. Namanya Harbun. Harbun artinya perang. Ini bikin kita kacauan terus nanti ini. Ya, wa Murrah. Murrah itu pahit. Maka sesuatu itu dinamakan nama-nama yang baik. Baik binatang, Rasulullah juga memberikan nama kepada binatang peliharaannya, benda-benda atau apa, diberi nama-nama yang baik. Dan memberikan nama-nama yang buruk. Ya, ini kadang-kadang banyak yang menimbulkan juga masalah hal-hal yang dalam pemikiran kita, semangat kita menimbulkan motivasi dalam diri seorang. Maka beri nama-nama yang positif, nama-nama yang baik. Maka ada seorang yang namanya Rasulullah SAW, kalau nggak salah seorang sahabat Harbun ya, atau Hatobun atau Harun atau ya, nama persisnya, sehingga nama-nama keluarganya semua itu nama-nama dari api semua. Akhirnya kembalilah ke kaum setelah terbakar. Jadi oleh sebab itu berilah nama-nama yang baik. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa manusia itu hammamun, punya keinginan-keinginan yang jauh, kemauan-kemauan yang banyak. Nah, kemauan-kemauan ini jika pada hal-hal yang meningkatkan keimanan memberikan kepada Allah itu tidak masalah. Yang masalah membuat orang tadi menjadi risau, galau, gelisah ketika kemauan-kemauan itu diarahkan kepada hal-hal yang
duniawi, apalagi pada hal yang berbau kemaksiatan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kegalauan. Ya, lihat orang kaya, dia pengen jadi kaya, lihat orang punya mobil gini, dia pengen, orang punya baju begini, dia pengen bora rumah. Semua yang membuat dia galau seperti itu. Memikirkan, ingin mengukur, atau ingin menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ya, bukan dia menjadi dirinya sendiri, artinya dia mengukur kemampuannya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah qanaah. Ya, sehingga kadang-kadang buat orang galau karena pengen itu, berutang-hutang dia, atau sampai pada mengambil harta yang tidak menjadi haknya, baik itu korupsi atau makan harta orang lain secara batil dan seterusnya. Baik. Kata beliau ini, idza asabakal hammu, idza asabaki ini maksudnya wanita ya, asabakil ham awal huzn. Jika engkau ditimpa oleh kegelisahan, kegalauan atau kesedihan. Ya, bila datang kesedihan, kegalauan, kegelisahan, faquli ma ja fi hadis. Nah, yang pertama adalah solusi dari menghadapi kegalauan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Jadi mengadu kepada zat yang memiliki segala apa yang ada di alam ini. Mengadu kepada Allah. Adukan kegelisahan kamu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kamu curhat kepada makhluk, iya, dia beri nasihat, diberi solusi ini. Itu hanya sekedar, ya belum tentu cocok bagi kondisi kamu. Kadang-kadang orang malah ketika mendapatkan curhatan kamu, bukan malah semakin memotivasi kamu, justru memberikan kadang-kadang masukan-masukan yang menambah kegalauan atau kalimat-kalimat yang menambah kesedihan, ya kan? Umpamanya seseorang diskusi dengan orang lain, saya lagi dalam keadaan butuh begini, ini. Iya sih, kamu kerja di sana, ya iyalah, maka itu tempat kerja kamu kurang tepat bagi kamu. Nah, kan gitu ya. Oh, gaji kamu terlalu sedikit di sana digaji sama. Nah, ini kadang-kadang bukan membawa solusi, justru semakin membawa persoalan bagi hidupnya. Akhirnya dia juga berpikir tempat kerja yang baru, padahal sudah nyaman, sudah dapat gaji yang cukup untuk kehidupan dia. Banyak kadang-kadang orang yang kita rasa tempat curhat justru tempat membawa masalah, menambah masalah yang ada pada kita. Maka curhat jangan kepada makhluk. Makhluk itu terbatas ilmunya, terbatas pengalamannya. Ya, dia tidak akan tahu apa yang lebih cocok bagi jiwa dan kepribadian kita. Yang tahu adalah zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadukan masalah Anda pada Allah. Ya, laporkan kepada Allah apa yang ingin dicapai, apa yang ingin digapai. Maka ya, ini saya mau tanya dulu, suara masuk apa tidak ini? Kemarin ada masalah di laptop, tidak ada suaranya. Apa sekarang juga gimana? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Karena di mikrofon saya tidak terlihat itu tanda suara. Biasanya dia muncul, ada suara, kalau di mikrofon itu muncul suara hijau gitu. Ini tadi nggak kelihatan, nggak bergerak-gerak. Itu saya curiga, jangan saya ngomong, itu suara nggak ada. Karena malam tadi kajian sempat tidak terlaksana, karena kendala dari di laptop. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, kalau kita punya masalah, adukan kepada yang memberi masalah. Ya, intinya begitu ya. Adukan kepada yang sedang memberi kita masalah. Yang datang menciptakan segala hal, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang Allah beri kita masalah agar kita kembali kepada Allah. Saat kita lupa, maka ketika kita dalam masalah, adukan kepada yang menciptakan masalah itu. Yang memberikan kita masalah ada.
Yang datang itu ujian itu dari Allah, cobaan itu dari Allah. Kadukan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi bukan makhluk. Jadi inti pertama adalah yang harus kita lakukan ketika ada masalah, adu kepada yang membuat masalah, menciptakan masalah itu, yang meletakkan masalah pada kita. Dan kadang-kadang tadi kita sebutkan di antara nilai positif masalah itu membuat kita dekat kepada Allah. Itulah kalau orang punya masalah dengan dihadapi dengan ilmu dan iman, dia bukan berkeluh kesah ke tetangga, ke teman kerja, atau di grup atau di status sosial, ya membuat status di WA atau dia justru mengadukan itu kepada Sang Penciptanya, Sang Pencipta yang mampu menyelesaikan semua masalah. Ya, dan solusi yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik. Ya, karena Allah alimun khabirun. Nah, jadi di antara hikmah datang masalah agar kita tunduk kembali kepada Allah. Sadar kita punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dia salah satu sisi positifnya saja ketika orang sedang galau, ya sebetulnya Allah sedang ingin menyadarkan diri dia, kamu mengapa harus pikir banyak? Kamu punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun jika kamu buat salah. Ya, yang Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Rabbmu yang Rahim, Rahman, Karimun, Jawadun, Al-Ghani. Tidak ada yang perlu kamu galaukan. Kamu punya Rabb yang tidak akan memberikan penderitaan menyiksa seorang hambanya. Tidak akan pernah. Allah hanya memberikan sebuah cobaan tipis, kecil kepada kita sebenarnya agar kita mengerti bahwa kita ini hamba Allah yang selalu harus mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anti punya masalah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah hazam al-amr faza ila shalah. Mana bahkan mu'minin insyaallah anha, Rasulullah SAW apabila datang dia menghadapi suatu masalah yang sulit, dia salat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita justru curhatnya di apa? Di media sosial, lalu dikomentari, ditanggapi semacam, justru semakin menambah kesedihan, menambah kegundahan dan kegalauan. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita sering meminta belas kasihan manusia. Padahal kasih sayang manusia itu terbatas. Kenapa tidak minta belas kasihan zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang? Ya. Baik. Jadi para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi sudah ambil satu hal, bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari masalah di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah di dunia ini, yang tidak punya kegalauan, yang tidak punya kegelisahan, kegundahan, tidak ada. Baik. Yang kedua, ketika datang kegundahan dan kegelisahan itu apa harus dilakukan? Cari petunjuk agama. Cari petunjuk agama. Nah, belajar ilmu agama inilah salah satu jalan solusi bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kegundahan kita, kegalauan kita. Yang ketiga apa? Rumus yang paling penting kita adalah laporkan masalah kepada yang menciptakan masalah, yang sedang memberi kita masalah. Allah Subhanahu wa taala yang sedang menguji kita dengan masalah, laporkan kepada ya Allah, hamba-Mu yang lemah. Tidak ada daya dan upaya bagiku untuk menolak segala takdir-Mu ya Allah. Jadikanlah segala takdir yang Engkau takdir baikku di dunia dan di akhirat ya Allah. Tolong berikan aku jalan keluar dari semua masalah yang aku hadapi ya Allah. Dengan mudah, dengan penuh berkah. Sulitkah kita memohon kepada Allah? Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, ya, yang Maha Kaya apa permohonan kita. Jadi laporkan masalah kita ya kepada yang menguji kita dengan masalah tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusinya juga dalam hadis ini faedahnya adalah berdoa kepada Allah. Mohon dengan doa. Ya, salah satunya doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma asaba musliman qattun hammun au huznun. Tidak seorang muslim pun ditimpa oleh rasa kegelisahan atau kegalauan, ya, atau kesedihan. Faqala,
dia berdoa, dia membaca doa ini. Nah, oleh sebab itu tadi solusinya kembali kepada Allah. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Kita tahu bahwa hidup kita tidak diatur Allah. Di bawah semua ketentuan Allah, takdir Allah. Allahumma inni abduk. Saya menyerahkan, ya Allah. Aku ini hamba-Mu, ya Allah. Yang miskin. Yang tidak punya dan upaya kecuali di atas izin-Mu dan kehendak-Mu, ya Allah. Betul-betul menyadari bahwa kita ini seorang hamba Allah yang bisa mengadu dan hanya menerima ketentuan Allah dengan penuh. Ya, jika itu ujian, sabar. Jika itu nikmat, kita bersyukur. Allahumma inni abduk. Pengakuan diri kita sebagai hamba Allah. Pengakuan bahwa semua aturan kehendak yang berlaku di dunia ini, di alam semesta ini hanyalah milik-Mu, ya Allah. Allahumma inni abduk. Menyerah kepada Allah subhanahu. Ini kalau didalami makna doa ini betul-betul menyentuh sekali. Ya. Kalau seorang anak ketika ingin merayu ibunya atau anak, hai abi, aku ini anakmu. Kenapa kamu pukul? Kalau seorang anak bicara sama ayahnya, atau seorang anak bicara pada, wahai ibuku, aku ini anakmu, kenapa kamu beginikan? Ketika kita mengadu kepada Allah, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Semua urusanku berada di tangan-Mu, ya Allah. Jadi kita benar-benar menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejadian, atas segala masalah yang sedang kita hadapi. Subhanallah, jika kalau doa ini betul-betul kita hayati, ya, betul-betul menimbulkan sebuah penyerahan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduk. Ya, wa ibnu abdik. Anak dari hamba-Mu. Aku ini hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu, ya Allah. Wa ibnu amatik. Anak dari hamba-Mu yang perempuan. Ya, kalau abdik, hamba-Mu yang laki-laki, amatik, hamba-Mu yang perempuan. Jadi kita ini anak dari hamba Allah. Kita mengaku aku ini hamba-Mu, ya Allah, dan anak dari hamba-Mu yang laki-laki dan hamba-Mu yang perempuan. Ya. Yang terlahir, yang Kau ciptakan melalui kedua orang tua. Ya. Baik. Kemudian nasiyati biyadik. Inilah penyerahan yang sebuah totalitas kepada Allah SWT. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan hidupku di tangan-Mu, ya Allah. Subhanallah. Penyerahan yang benar-benar hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan hidupku ini ada di tangan-Mu, ya Allah. Madin fiyya hukmu. Semua hukum-Mu berlaku pada, ya, telah ditetapkan dalam takdir dan ketentuan telah Engkau catat semua apa yang akan aku alami, ya Allah. Inilah ketika kita, ya, yang dalam sebuah ungkapan saya sebutkan ada dua hal yang selalu membuat manusia gelisah. Itu ada dua hal, yaitu khaufun wa huznun. Maka itulah rasa takut dan rasa sedih ini dinafikan dari orang-orang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati la khaufun 'alaihim. Jadi datang ayat-ayat menyebutkan menafikan rasa takut dan takut terhadap perkara yang akan datang. Tapi yang ditakutkan apa? Urusan duniawi, bukan masalah kehidupan akhiratnya. Kalau dia takut tentang bagaimana dia diazab, dikubur, di neraka, mungkin itu positif, membuat dia beramal soleh. Tapi yang menjadi masalah, takut dalam perkara-perkara. Takut tidak dapat pasangan, takut ketika anaknya tidak berpendidikan, takut. Selalu dan takut. Ya. Tapi yang ditakuti urusan-urusan yang sudah dijamin Allah, yang sudah ditakdirkan Allah. Ya, subhanallah. Nasiyati biyadik. Semua ketentuan-Mu di tangan-Mu, ya Allah. Madin fiyya hukmu. Berlaku pasti semua hukum Engkau kepadaku, ya Allah. Adlun fiyya qada'uk. Ketentuan takdir-Mu, qada'-Mu kepadaku sangat adil, ya Allah. Jadi kita mengakui bahwa ujian-ujian
Yang kita alami itu bukan bentuk kezalimin, tapi ada keadilan mungkin dari Allah. Dalam bentuk keadilan Allah tidak akan melimpahkan kepada seorang hamba yang dia tidak berhak menerima hukuman itu. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Maka adlun fiyya qada'uk. Engkau sangat adil dalam memutuskan segala keputusan hukum ya Allah. Karena ada orang yang berkata kadang-kadang ya, seakan-akan dia mengajari dan mencela kepada Allah SWT. Wahai Allah, kenapa aku saja yang diuji? Kenapa aku yang begini? Kenapa aku yang kau beri kesulitan? Subhanallah, pantas kalimat ini keluar dari seorang yang dalam keadaan kondisi galau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh siapa? Allahumma ini abdu, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin semua ketentuan-ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita, tidak ada kezaliman dalam itu sedikit pun. Adlun fiyya qada'uk. Subhanallah. Ya. Kita diuji imma karena pengampun terhadap dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan kita, menghapus kesalahan itu. Kita diuji demi untuk kecintaan Allah kepada kita dan iman kita semakin kokoh, kesabaran kita semakin tinggi. Jadi tidak ada yang Allah berikan Allah menzalimi seorang hamba. Adlun fiyya qada'uk. Itu betul-betul pujian kepada Allah dan pengakuan yang penuh dari diri seorang hamba bahwa dia ada seorang hamba yang lemah, yang tiada daya dan upaya. Semua ketentuan hidupnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan bisa dia tolak atau dia debat. Tapi dia harus yakini bahwa ketentuan-ketentuan adalah penuh dengan keadilan. Adlun fiyya qada'uk. Subhanallah. Jadi ini yang perlu kita sadari ketika kita mendapat ujian, kegalauan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa kita tidak berhak untuk diuji, tapi orang lain yang lebih berat dosanya tanpa tidak diuji. Subhanallah. Bukan berarti tanda seseorang tidak diuji Allah, dia adalah disayang Allah SWT. Bisa jadi Allah sudah berikan istidrat kepada dia. Allah biarkan dia berbuat dosa semau-maunya, nanti di akhirat Allah azab dengan seberat-beratnya. Tapi seorang mukmin ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, Allah bersihkan dia di muka bumi ini sampai dengan ujian-ujian dihadapi dia menghadap Allah tidak membawa dosa sedikit pun. Itu karena Allah sayang kepada kita. Maka jauhi prasangka buruk kepada Allah dan pandanglah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Niscaya segala kegalauan, kegelisahan yang ada pada diri kita akan hilang sirna semuanya. Karena semua yang kita hadapi adalah dengan menerima kesabaran, kesyukuran kepada Allah. Kalau kita hitung-hitung antara ujian dengan nikmat yang kita dapatkan, berapa bandingannya? Berapa banding? Sangat kecil sekali ujian kita hadapi. Dari segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Dan mungkin kita menghitung nikmat Allah pada kita. Mulai dari diri kita, bernapas, jantung, limpa, kesehatan, ya, lisan, mata, telinga, hidung, tangan. Nikmat yang begitu banyak sekali. Kesempatan, kesehatan, ya, otak yang sehat, pikiran yang sehat. Ada orang yang kacau, diberi siksa Allah pikir. Ada orang yang ketika Allah berikan harta, tapi jiwanya justru terkekang, sempit, luar biasa dari yang dia rasakan. Akan kenikmatan dari kekayaan yang Allah berikan. Nah, jadi yang pernah melihat ketika kita dalam suatu ujian, kitalah yang terberat ujiannya. Justru selalu pandang nikmat Allah, ingat nikmat Allah yang banyak, dan ingat di sana banyak orang yang lebih berat dari kita ujiannya dan cobaannya. Insya Allah, semua yang kita hadapi akan terlihat ringan, akan terlihat kecil di mata kita. Baik, as'aluka. Nah, mulailah dia setelah bertawasul dengan kelemahan dirinya ya. Allahumma ni abduk wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya, kemudian nasiyati biyadika. Madin fiha hukmu. Adilun fiha qada'uk. Lalu dia memohon, ya Allah, aku memohon dengan segala nama yang engkau miliki. Dengan namamu yang azim, al-qadir, al-jalil, ar-rahim, at-tawwab. Dengan semua nama yang engkau miliki, ya Allah. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Ini salah satu faedah mempelajari tauhid asma' sifat adalah
mengimani Allah mempunyai nama dan menyeru Allah dengan nama-nama yang mulia itu. Maka di sini dia bertawasul dengan semua nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku mohon engkau dengan namamu yang kau milikmu, yang kau namakan dengannya dirimu. Samaita bihi nafsak. Di sini juga faedah sebetulnya bahwa nama Allah SWT itu adalah bukan ciptaan manusia, tapi Allah menamakan dirinya dengan nama itu, dan itulah kalamullah, bahwa asma Allah adalah min kalamihi, bukan makhluk. Maka kita memohon dengan semua nama-nama Allah yang dimiliki Allah SWT. Au anzal, di semua nama yang kau namakan nama dirimu ya Allah. Au anzal fi kitabik, kau turun dalam kitab sucimu. Baik yang kau turunkan dalam kitab suci yang sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau yang ada dalam Al-Quran Karim. Ya. Au allamtahu ahad min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Ya. Daripada anbiya, para rasul. Kemudian au sta'tarta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan di alam gaib di sisimu ya Allah. Dan maka di sinilah Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu, tetapi yang ditentukan dalam jumlah hadis innalillahi tis'atan tis'ina isman. Jadi maksud dalam hadis itu bukan ketentuan batasan jumlah nama Allah, tapi batasan jumlah yang Allah tawarkan kepada hambanya untuk mendapatkan pahala yang dijadikan, yaitu masuk surga. Yang dibatasi itu jumlah nama yang harus diketahui oleh seorang hamba ingin mendapatkan balasan surga. Bukan batasan atas jumlah nama Allah. Itu maksud dari hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina ihman. Ya. Baik. Kemudian anta ja'ala, memohon kepada Allah, anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Qur'an sebagai pelipur raraku, penghibur hatiku, yang menyirami hatiku. Rabi' itu adalah yang memberikan ketenangan dalam hati. Baik, artinya solusi di sini ketika kita mengalami gundah gelana apa? Baca Al-Qur'an, dekatkan diri kepada kitab Allah. Di sana banyak sekali solusi-solusi. Menceritakan kesulitan yang dialami oleh para anbiya dan pengikutnya. Menceritakan bagaimana azab Allah kepada orang bermaksiat. Dan seterusnya, akan banyak pelajaran-pelajaran. Jadi, engkau ya Allah, jadikanlah hatiku, jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Gimana akan tenang hatinya? Al-Quran nggak pernah dibaca. Yang dibaca apa? Kisah-kisah, novel, ya, cerita-cerita yang tidak punya dasar, dongeng-dongeng, kartun, segala macamnya, ya kan? Engkau jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur hati, penenang hati. Memohon kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai yang ada orang yang ketika gundah gelana yang dengarkan musik, yang dengarkan nyanyi-nyanyian, ya, jika sedang sedih dinyanyikanlah lagu-lagu yang sedih, ya, ini semakin menambah kerusakan jiwanya, bukan menenangkan jiwanya, semakin terpuruk, ya. Maka oleh sebab itu Rasul kita SAW berlindung dari rasa sedih dan gundah gelana itu. Allah mina'udha min hammi wal hammi wal gumumi wal huzni wal ajzi wa kasli wa jubni wal bukhli. Mohon perlindungan kepada Allah. Jadi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Maka resep di sini dapat kita ambil dalam keadaan gundah gelana. Sering baca Al-Quran. Dalam kesusahan, baca Al-Quran. Jiwa akan tenang. Wa nura basari. Itu cahaya mataku, cahaya pandangan. Artinya akan dijadikan apa? Al-Quran sebagai cara pola pandang kita kepada masalah yang sedang kita hadapi. Pola pandang kita sesuai dengan Al-Quran ketika melihat masalah ataupun problematika yang sedang kita hadapi. Wajala auzni, dan hilangnya kesedihan. Jadikan Al-Quran itu mengusir kesedihanku, ya Allah. Wazahaba hammi, dan perginya rasa kegelisahanku.
illa barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, ya, tidak seorang pun membaca doa ini kecuali Allah akan menghilangkan kegelisahannya, kegalauannya. Illa adhaballahu hammahu. Allah akan hilangkan kegelisahannya dan kegundahannya dan kegalauannya, ya. Baik. Wabdalahu makana huznihi farhan. Allah akan ganti rasa sedih menjadi bahagia. Doa ini udah dihafal belum? Harus dihafal doanya. Besok-besok jangan besok dulu. Hafal doa itu, nanti selesai kajian ini dicatat sekarang. Ya. Apa doanya? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk wa adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak anzalta fi kitabik wa 'allamtahu ahad min khalqik aw ista'tharta fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala' huzni wa zahaba hammi. Doa yang sangat indah. Apabila dilantun dengan hati yang khusyuk, mendalami makna-maknanya, sungguh Allah akan hilangkan rasa kesedihannya, kata Rasulullah SAW. Jadi Allah akan hilangkan rasa kesedihannya dan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Illa azhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan. Jadi Allah akan menghilangkan kesedihannya atau kegundahannya atau kegalauannya, dan Allah akan ganti tempat sedihnya itu dengan kebahagiaan. Qalu ya Rasulullah, afala nata'allam? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, apa kita tidak menghafalnya nih, mempelajari? Maksudnya mempelajari sini ada betul-betul menghafalnya dan mengamalkannya. Itu solusi ketika dalam keadaan timpa oleh rasa sedih, rasa galau, ya, ini antaranya. Kembali kepada Allah, selalu ingat doa ini, baca doa ini, ya. Dan juga termasuk membaca Al-Quran. Yang kedua, udrusi, ya, nafsaki ma huwa hammuki. Yang kedua, bertanyalah kepada dirimu, pelajari kondisi dirimu, apa yang menjadi kegundahanmu, yang menjadi kegalauan itu apa? Menjadi masalah itu apa dalam dirimu sekarang? Engkau tidak punya anak? Banyak. Bahkan istri-istri Nabi Ibrahim betapa lama menunggu seorang anaknya Ismail. Aisyah anha adalah wanita yang paling mulia di sisi Allah dan wanita juga yang paling setia Rasulullah SAW. Dia nggak punya anak. Nggak perlu kamu gelisah. Ya. Oh, ditinggalkan seorang suami. Bukan kamu janda pertama di dunia ini. Oh, kamu ditinggalkan istrimu, bukan kamu duda yang pertama di muka bumi ini. Engkau tidak akan mati selama rezekimu belum habis. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak akan mati seorang jiwa kecuali setelah dia sempurna mengambil semua jatah rezeki yang telah Allah takdirkan buat dia. Apa yang kau ragukan? Rezekimu sudah diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Bekerja, tawakal, isti'anah kepada Allah. Selesai. Ya. Lakukan apa yang mampu lakukan. Mohon pertolongan kepada Allah. Kalau engkau bekerja yang kecil, Allah mampu memberikan hasil yang besar. Kalau gajimu kecil, Allah mampu memberikan keberkahan yang besar kepada kamu yang harta yang sedikit itu. Baik. Lalu kata beliau, hal hammuki antakuni imra'atan salihatan mu'minatan. Apakah yang menjadi pikiranmu yang membuat kamu galau ingin menjadi seorang wanita yang soleh, wanita yang beriman? Atau kamu memikirkan bagaimana biaya untuk operasi plastik? Biar engkau terlihat molek cantik di mata manusia, sementara dirimu kotor dalam pandangan Allah? Atau kamu adalah menjadi keinginanmu, pikiranmu, dan cita-citamu selalu ingin menjadi wanita yang soleh? Hal hammuki antakuni imra'atan salihatan.
Benarkah, adakah yang jadi pikiranmu selalu membuat kamu menjadi galau adalah ingin menjadi wanita yang salihah, mukminah yang beriman? Hal hammuki an takuni imra'atan da'iyatan ila Allah? Apakah menjadi keinginanmu, kemauanmu ingin menjadi seorang dai, seorang wanita yang mengajak kepada Allah, wanita yang berilmu, wanita yang mengajak menjadi seorang dai, berdoa kepada Allah? Apakah itu menjadi pikiranmu? Menjadi harapanmu, menjadi cita-citamu? Yang ketiga, hal hammuki an takuni zata mansibin wa jahin wa malin wa hammin bizunub? Atau yang menjadi kegalauanmu, menjadi pikiranmu, menjadi kegelisahanmu, engkau ingin punya kedudukan, punya jah, kehormatan, punya harta, lalu diiringi dengan berbagai tingkah laku perbuatan yang diwarnai dengan dosa? Mana yang menjadi pemikiranmu, hai wanita muslim? Apakah engkau menjadi pemikiranmu selalu menjadi harapanmu, keinginanmu anda menjadi wanita yang soleh dan beriman, ingin wanita yang ikut andil mengajak ke agama Allah? Atau yang jadi pikiranmu adalah ingin punya harta, ingin punya kedudukan, ya, ingin dipandang oleh manusia, atau hal-hal yang mengiri dengan perbuatan dosa yang lain? Alhammuki huwa dunya? Ataukah keinginanmu, kemauanmu yang sedang kau pikirkan, selalu 24 jam yang kamu pikirkan adalah dunia? Hal hammuki huwa dunya wa mata'uha? Apakah menjadi pikiranmu, menjadi khayalan, keinginanmu adalah sebuah kesenangan-kesenangan dunia ini? Tempat tinggal, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang penuh dengan asas, ya rumah yang lengkap, perabot-perabot yang penuh dengan perabot, rumah yang penuh dengan perabot yang mewah-mewah. Itu yang menjadi pikiranmu. Itu yang membuat kamu galau. Kita boleh bertanya kepada diri masing-masing. Apa yang membuat kita galau? Urusan dunia kah? Atau urusan akhirat? Subhanallah, ini pertanyaan layak untuk ditanyakan oleh setiap kita kepada diri masing-masing. Apa yang kamu sedih karena belum hafal Al-Quran? Kamu sedih masih belum istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail? Kamu sedih masih belum maksimal dalam menuntut ilmu? Atau kamu sedih karena nggak punya uang yang banyak, tidak punya harta yang melimpah, tidak punya rumah mewah yang luas dengan lengkap perabotannya, tidak punya kendaraan yang mewah? Atau menjadi apa yang menjadi pemikiranmu yang membuat kamu galau? Subhanallah, ini pertanyaan yang benar-benar perlu setiap wanita. Menghadirkan apa yang menjadi kegalauanmu. Tanya dirimu, kenapa dirimu galau? Apa yang diinginkannya? Hal hammuki wal akhirah wasa'u ilaiha? Atau yang menjadi pikiranmu adalah akhirat dan beramal menuju akhirat? Wa husul ala marratillah, ingin mendapatkan keredaan Allah? Atau adakah keinginan-keinginan yang dalam pikiranmu yang lain? Wal jawab, jawabannya adalah, awal jawab adalah, in kana hammuki wassalah wad da'wa ila Allah. Jika menjadi kegalauanmu, ingin menjadi pemikiranmu yang selalu engkau pikirkan, yang engkau membuatmu gelisah adalah ingin kebaikan, berdoa kepada Allah, wa fi'lul khairat, ingin banyak berbuat baik, wa fi'lul hasanat, hal-hal yang berbuat baik dan hal-hal yang positif, fa absyiri bil khairi, maka bergembiralah jika itu menjadi harapanmu dan keinginanmu yang tinggi. Ya, wa'lami anna man hamma bil hasan, ketahuilah, satu orang saja yang punya rencana berbuat baik, belum dia lakukan, kutibat lahu hasanatu hatta wa illam ya'mal. Orang yang punya rencana berbuat baik saja sudah mendapat satu kebaikan
walaupun dia belum melakukan kebaikan itu sendiri. Subhanallah. Baru berencana, azam, ingin menjadi wanita yang solihah, ingin menjadi wanita yang berilmu, ingin jadi wanita yang mampu menghafal Al-Quran, ingin wanita yang taat beribadah. Bukan hanya sekadar pasang niatnya, tapi maksudnya memang pingin dan ada upaya untuk melangkah ke sana. Maka keinginan itu sudah dinilai sebuah kebaikan Allah SWT. Mendapat pahala sebuah kebaikan. Fahami bil hasanat. Hendaklah sejadu menjadi keinginanmu adalah hal-hal yang positif, jadi hal yang berkenaan dengan agama dan akhirat. Jadi kan itu sebagai pikiranmu yang selalu, keinginanmu yang selalu. Subhanallah, disebutkan dalam hadis bahkan Ibnu Abbas anhuma dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW meriwayatkan dari roknya yang disebut hadis qudsi, qala ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanat wa sayyi'at. Allah telah menulis, mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika. Lalu Allah menjelaskan hal itu, mana yang baik dan mana yang buruk. Allah jelaskan, baik berupa perkataan, perbuatan, pemikiran, akidah, keyakinan, muamalah, akhlak. Allah jelaskan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Mana ibadah yang baik, mana ibadah yang buruk, mana akidah yang baik, mana akidah yang buruk. Allah jelaskan semua bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang merencanakan melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mampu mengamalkannya, Allah telah mencatat baginya di sisi Allah sebuah kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha. Jika dia merencanakannya lalu dia lakukan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu asyara hasanatin. Allah akan menulis untuknya 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Allah, kemurahan Allah. Dan Maha Pemurah dan Maha Pengasihnya Allah kepada hamba-Nya. Satu kebaikan, agar termotivasi, Allah beri kita kebaikan itu berlipat-lipat ganda balasnya dari pahala. Ila 700 dhifin, bahkan 10 sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Adakah di dunia ini orang yang mampu memberi keuntungan dari modal kita sampai 700 kali lipat? Ini begitu besarnya motivasi untuk beramal kebaikan. Ila ad'afin katsira. Kepada lipatan-lipatan yang begitu banyak, lebih daripada 700 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa terbesik dalam hatinya merencanakan sebuah keburukan, lalu tidak melakukannya, dia tinggalkan, jadi dia lakukan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Ketika berencana sebuah hal yang berbau dosa, lalu dia tinggalkan, maka Allah telah mencatat bagi orang tersebut di sisi Allah SWT satu kebaikan yang sempurna. Begitu besar motivasi untuk melakukan kebaikan, dan begitu besar motivasi untuk meninggalkan keburukan. Berencana dan keburukan lalu tidak jadi ditinggalkan dan tidak jadi dilakukan, Allah beri kita suatu ganjaran kebaikan. Begitu mulianya Allah dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Dan huwa hamma biha fa'amilaha. Jika dia merencanakan sebuah keburukan, lalu dia lakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah catat keburukan itu dengan satu dosa. Satu keburukan. Bukan dilipat gandakan seperti pahala. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini keadilan Allah. Kesalahan tidak dilipat gandakan. Pahala demi kemurahan Allah SWT dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhitung, ila at'afin katsirah. Lipat ganda yang begitu banyak. Siapa lagi yang tidak mau melakukan hal ini? Masihkah kita berpikir untuk berbuat baik? Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. Kata Rasulullah SAW, walau antalqah akhaka bitalqin talq, biwajhin talq. Walau engkau akan berjumpa dengan saudaramu dengan sekedar memberi senyum, sudah sebuah kebaikan, sebuah sedekah,
Apalagi benar-benar kita berbuat baik dengan harta kita, dengan nasihat kita. Yang kedua B nih, yang baknya di wa in kana hammuki huwa bidzambi. Jika yang terbesit merencanakan dalam otakmu itu adalah perbuatan itu dosa, fala ta'malihi wa turkihi lillah. Jangan lakukan. Tinggalkanlah karena takut kepada Allah. Ya, khaufan minhu wa raja'an lima indahu. Tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Takut kepada Allah dan berharap apa yang Allah sediakan dari kebaikan bagi orang meninggalkan keburukan itu. Ingat pahala Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Muhammad SAW, ya, dari hadis yang telah disebutkan tadi, Innallaha katabal hasanah wa sayyi'at, tsumma bayyana dzalika, Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, lalu Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bil hasanati bi hasanati falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang berencana untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak sempat melakukannya, belum dilakukannya, Allah telah menulis untuknya sebuah kebaikan insyaallah. Apabila dia fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyara hasanati. Jika dia berencana sebuah kebaikan lalu dia lakukan, Allah mencatat baginya di sisi Allah 10 kebaikan ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, ya, ila adhafin katsira, sampai lipatan-lipatan yang lebih banyak lagi. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berencana melakukan sebuah dosa keburukan, kataballahu indahu hasanatan falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah telah mencatat baginya sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa wa hamma biha fa amilaha, jika dia berencana kemudian dia lakukan, Allah menulis untuknya satu keburukan saja. Ya. Baik. In kana hammukil husul ala dunya. Jika pikiranmu hanya terfokus kepada hal duniawi, wasakharafiha, dan perhiasan kesenangan duniawi, fafaqruki sayakunu baina ainik. Rasa kemiskinan akan selalu kamu rasakan bagai di antara pelupuk matamu. Jika dunia yang menjadi impianmu, jika menjadi impianmu itu adalah dunia, ya, maka engkau akan merasakan miskin ada di antara pelupuk mata, seperti berada di antara miskin aja yang terlihat terus. Ya, jadi Allah jadikan rasa miskin itu, ya, sayakunu baina ainik, di antara 20 mata. Bayangkan, maksudnya yang terlihat dia sebut di antara 20 mata ini apa? Kenapa? Karena dia selalu akan memandang kurang. Sehingga tidak pernah bersyukur dia, tidak mau berinfak, bakhil, kikir dia. Ya, akan selalu melihat apa yang diberikan Allah masih kurang. Masih melihat orang lebih diri. Ya, dia menjadi sifat tamak, lobo, dan seterusnya. Fafil hadis, di mana disebutkan hadis dari Anas bin Malik, ia berkata dalam sabda Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu, ya, hammahu, barang siapa yang akhir adalah harapannya, impiannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan rasa kaya dalam hatinya, wa jama'alahu syamlahu, Allah akan kumpulkan segala urusannya, wa atatu dunya wa hiya raghimatun, ya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Subhanallah. Orang yang impiannya akhirat, apa kata Rasulullah SAW? Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Orang yang rasa kaya dalam hatinya biasanya banyak bersyukur, hidupnya tenang, bahagia. Tapi kalau orang yang tadi hidup di dunia, ya rumah masih sudah punya, masih kecil, masih kurang perabotnya, gundah kelana, ini yang ham. Impian-impian yang panjang yang selalu kepada dunia, tidak pernah putus. Mulai dari model tas, model sepatu, model gamis, selalu menjadi pikirannya, ya, menjadi impiannya. Orang yang demikian, maka rasa miskin itu bagikan di antara 20 matanya.
Tapi orang menjadikan impian akhir sebagai impiannya, Allah akan menjadikan rasa kaya dalam hatinya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan paksa dunia datang kepada dia dalam keadaan terpaksa. Ya, Allah akan jadikan dunia datang kepada dalam keadaan terpaksa. Wa man kan dunya hammahu. Orang menjadikan dunia harapannya. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah SAW. Allah jadikan rasa fakir, miskin di antara pelupuk matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah jadikan urusannya berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan dunia kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan, yang sudah dijatahkan dalam takdir buat dia. Betapapun dia bolak-balik pagi, sore, siang, malam untuk membalik dunia ini, ya kata orang, untuk menguras dunia ini, tidak akan pernah lebih dia mendapatkan dunia dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dia, Allah takdirkan buat dia. Ada orang yang ketika berdagang santai saja, datang untuk sholat, dia masuk sholat sebagai berjamaah, ya dia lakukan hal-hal yang wajib. Ya. Ada orang kita harus fokus harta, terus jual beli, terus lupa dari kewajiban sholat dan segala macam, bekerja 24 jam. Kalau kita hidup di kota-kota, kita lihat betapa orang sebelum subuh ayam berkokok istilahnya, motor sudah dipanasin, ya udah bersiap berangkat kerja, luar biasa. Tetapi apakah dia mendapatkan rezeki lebih dari apa yang telah tidak? Tidak akan pernah lebih. Ya, kamu bekerja 24 jam, rezekimu tetap akan begitu. Kamu bekerja 10 jam, rezekimu tetap itu. Ya, maka tidak ada orang yang menjadikan dunia sebagai impiannya, dia tidak akan mendapat dunia sesuai yang dia telah ditakdirkan Allah buat dia. Tapi orang menjadikan akhirat sebagai impiannya, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi dirinya, berkahi keluarganya. Tapi kalau orang dunia yang menjadi impiannya, harapannya, ya urusan terpencar-pencar karena sibuk mencari harta, istri yang tidak terdidik, anak yang terlantarkan, akhirnya istri selingkuh sama orang lain, anak terlibat narkoba, karena orang tuanya sibuk menggali harta siang malam. Ya. Sehingga banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Ya, kayak di sana karyawannya yang lari lah, atau membawa barang, banyak masalah-masalah. Itu tagihan itu. Dia membawa masalah banyak dalam hidup. Kalau dunia yang jadi impiannya. Tapi kalau akhir Allah, apakan tadi? Allah mudahkan urusannya. Allah kumpulkan urusannya. Allah satukan urusannya. Artinya dimudahkan urusan-urusannya. Baik, pilihlah mana yang akan kita pilih. Rasul sudah jelaskan, sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, ini orang punya impian begini hidupnya, orang impiannya begini hidup. Baik. Wa in kana hammuki al-akhirat. Wa in kana hammuki al-akhirata fa abshiri bil khair. Jika menjadi impianmu adalah kebahagiaan akhirat, maka berbahagialah dengan kebaikan itu. Dalam hadis, barang siapa yang impiannya adalah akhirat, Allah jadikan jama'allahu syamlahu. Ya, Allah jatuhkan urusannya, mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Wa tathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Wa man kana, ya, niyatuhu dunya, orang yang punya niat, yang punya impiannya hanya dunia, faraka alaihi dai'atahu, Allah pencar-pencarkan urusannya, banyak masalah hidupnya. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan rasa miskin di antara dua pelupuk matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan pernah dia mendapat dunia kecuali hanya sebatas yang telah ditakdirkan untuknya. Fantabihi lihammiki al-haqiqi. Maka perhatikanlah apa menjadi impianmu yang sebenarnya. Wahai para wanita, apa menjadi impianmu sebenarnya? Ya, waliyakun hammuki al-akhirata wa ma yuqarribu ila Allah. Hendaklah menjadi impianmu adalah akhirat dan apa yang mendekatkan kepada Allah. Ketiga, is'alillaha an yaj'ala dunya akbar hammi. Mohonlah kepada Allah, jangan Allah menjadikan dunia menjadi harapanmu yang besar. Wa kullama aratil qiyam min majliski, setiap engkau berdiri dari tempat dudukmu, fada'i bima fi sahih Umar. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis diwakilkan oleh Umar bin Khattab, ketika berdiri dari tempat duduk, bacalah doa ini. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlisi, setiap Rasulullah sallallahu
berdiri dari tempat duduknya hatta yad'a bihaula, ya. Qallama kana Rasulullah SAW yakum majlisi, ya, tidak pernah qallama kana Rasulullah SAW, ya, amat sedikit Rasulullah SAW berdiri dari tempat dirinya sampai dia membaca doa ini, yaitu membaca doa ini untuk sahabat-sahabatnya, yaitu Allahumma qsim lana, ya, min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami, ya, di antara kami dan berbuat maksiat kepadamu. Allahumma, ya, itu doa Allahumma qsim lana min khasyatika. Allahumma qsim lana min khasya, Allah, bagikan kepada kami rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asik, yang dapat menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa untuk selalu berbuat taat yang dapat menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berikan keyakinan kepada kami yang membuat kami meringankan segala cobaan-cobaan dunia ini. Mohon kepada Allah berikan keyakinan kepada kita agar segala cobaan-cobaan dunia ini menjadi ringan dalam pandangan kita. Ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa minal yakin, ya Allah, berikan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan segala cobaan-cobaan dunia ini. Ya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarin, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan, kesenangan, ya, kepada kami dalam pendengaran dan penglihatan kami. Wa quwwatina, dan tenaga kami. Ma ahyaitana, selama Engkau masih menghidupkan kami. Waj'alhul waritha minna. Jadikanlah ia mewarisi kami. Waj'al sa'rana ala man zalamana. Jadikanlah pembalasan kami atas orang menjadikan pembalasan kami atas orang yang menzalim kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami terhadap musuh-musuh orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ini doanya. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia harapan yang besar kami, harapan yang terbesar kami, keinginan kami yang paling utama. Wala mablagha ilmina, dan bukan pula batasan dari ilmu kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia harapan, keinginan kami yang paling besar, dan jangan jadikan itu hanyalah keinginan dari ilmu, batasan dari ilmu kami. Jangan jadikan ilmu kami sebagai alat untuk mencari dunia ini sebagai harapan yang besar. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan Engkau jadikan orang-orang yang berkuasa atas kami, orang-orang yang tidak mengasihi sayang kami. Itu doa yang diajarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ista'idzi billah min humumid dunya. Wahai para wanita, bermohonlah kepada Allah perlindungan daripada segala gundah gulana dunia ini. Ya, kesedihan-kesedihan dunia ini. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegalauan dunia. Maka rawa Anasun, sudah diwakilkan oleh Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakuntu asma'uhu yuksiru ayaqul." Kata Anas, aku sering mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ini doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id da'i wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa gelisah, wal hazan, kesedihan, wal ajzi, kelemahan, wal kasali, kemalasan, wal bukhli, kekikiran, wal jubni, pengecut, wa dhala'id dain, dan dibalut hutang, walabatir rijal, atau ditindas orang lain. Hadis ini Imam Bukhari. Doanya cukup panjang, ya, cukup indah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa lawatir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesedihan atau kegundahan atau kegalauan, wal hazani dari kesedihan, wal ajzi dari
lemah, wal akasali, dari kemalasan, wal bukhli, kikir, wal jubni, pengecut, wal dhala'idain, dililit hutang, walawal tirijal, dan aku mohon padamu agar dilindungi dari orang-orang yang menindas kami. Inilah beberapa nasihat yang dapat kita sampaikan, walaupun masih banyak sebetulnya penjelasan yang lebih detail lagi dengan berkenaan dengan menghindari atau menjauhkan atau mengendalikan rasa kegelisahan, rasa kegalauan, kegundahan dalam diri kita. Di antaranya membaca doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan adukan seluruh kegelisahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk untuk dikirim. Baik, pertanyaan pertama. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya sedang proses menuju menikah, sudah melalui beberapa tahap ta'aruf dan lain-lain. Ketika sedang menukar biodata, di situ saya sholat istikharah beberapa kali dan hati saya begitu mantap. Ikhwannya, akhlaknya dan agamanya begitu baik dari informasi-informasi yang saya dapatkan. Ketika proses menolak, saya merasa belum menerima sepenuhnya fisik tersebut. Tapi saya coba tepis pikiran saya tersebut, saya ingat kalau tidak baik menolak seorang laki-laki, baik agamanya dan akhlaknya. Tapi setelah beberapa hari setelah nazar, saya merasa terus berpikir apa benar dia jodoh saya. Saya takut salah pilih dan takut nanti nggak cinta sama dia karena fisiknya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa itu hanya was-was? Bagaimana saya menata hati agar menerima takdir saya, karena saya hanya suka dengan akhlak dan agamanya. Baik. Ini salah satu bentuk kegalauan akhwat dalam proses, ya. Baik. Apa kata agama? Bahwa ketika Rasulullah SAW menyuruh kita memilih jodoh, tungkal mar'atu arba. Ya hasabi wa nasabiha wa maliha wa jamaliha, ya, li nasabiha wa jamaliha wa limaliha walidinia. Wanita itu dinikahi karena kemuliaan keturunannya, kecantikannya, atau karena hartanya, dan karena agamanya. Sebaliknya juga laki-laki, wanita memilih laki-laki ya demikian. Lalu apa yang diutamakan kata Rasulullah SAW? Fabrizatidin taribat jadak. Pilihlah yang agamanya lebih baik. Ya, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Baik. Setelah istikharah, kita mohon kepada Allah, kemudian tawakal. Jika tidak ada hal yang terlalu mendasar rasanya untuk mengajar dalam hati, bismillah. Tawakal Allah. Cinta itu akan datang dengan berlalunya hari, insya Allah. Jika yang dijadikan dasar adalah agama dan akhlak, insya Allah, ya, rasa tidak suka akan menjadi. Karena ingat di sana betapa banyak orang punya suami-suami yang ganteng, ya, fisiknya, tapi belum akhlaknya membuat dia menderita, atau membuat dia tidak senang akhlak. Bisa jadi orang yang ganteng persaingan juga ketat, ya. Di luar sana ketika suami pergi bekerja, was-was, ya, jangan-jangan suami punya simpanan dan segala macam. Ini kan was-was, ya. Oleh sebab itu ikuti tuntunan agama saya, insya Allah hilang. Hilangkan pikiran-pikiran negatif, ya, dan jadikan panduan agama dalam memilih. Insya Allah segala pilihan yang sesuaikan dengan tuntunan agama tidak akan membawa penyesalan. Bahkan hari demi hari justru keindahan akhlak dan agamanya semakin membuat dia ganteng di mata hati, insya Allah. Jadi itu tuntunan agama kita. Memang betul, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa cinta kadang-kadang tumbuh karena melihat wajah, ya. Tetapi itu bisa berubah, ya. Bisa saja ketika anti menikah, tahu-tahu dia mendapat kecelakaan, wajahnya tidak seganteng itu lagi. Ada hal, naudzubillah min dzalik. Ini maksud saya tidak perlu menjadi pertimbang yang segala hal, karena tidak ada yang lengkap.
Ya, ada yang mendekati cantik, ganteng, agamanya bagus, soleh. Ada, tapi itu bisa dikatakan 1 di antara 10. Ya, semua orang pasti menginginkannya. Persaingan juga berat dalam hal ini. Baik, insya Allah, bismillah, ya, mudah-mudahan hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan yang harus pertimbangan saja. Tapi memang rasa cinta akan tumbuh nanti berlalu insya Allah. Ya, yang penting tidak terlalu di bawah standar, mungkin membuat hati yang tidak nyaman dengan ikhwan tersebut ya. Jadi kalau memang tidak nilainya anti membuat standar umpamanya nilai 8 tapi dia masuk nilai 6, insya Allah itu udah oke. Ya, tidak gagal berarti. Tapi kembali lagi itu kembali kepada ketenangan jiwa. Kalau memang kita masih ragu-ragu ya nggak usah lah. Ya. Tapi kalau memang agama yang kita cari, insya Allah itulah yang menjadi panduan kita. Baik. Ustaz izin bertanya, gimana cara menghilangkan pikiran dikarenakan kesalahan suami berselingkuh? Mencoba ingin memaafkan tapi muncul terus ingatan itu. Baik. Pertama adalah maafkan siapapun yang bersalah, agar Allah juga mudah memaafkan dosa kita. Manusia memang tempat salah dan dosa. Tetapi bila dia berubah, dia telah menyesali, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya, dan terlihat perubahan itu pada dirinya, maka itu adalah sebuah hal yang baik. Yang harus adanya apresiasi yang baik dari kita. Mungkin bisa saja ada kelemahan pada kita sebelumnya, sehingga terjadi perkara itu. Jadi kita tidak hanya menilai kesalahan dia, tapi kita juga perlu introspeksi diri agar menghindarkan suami-suami kita untuk tidak berselingkuh. Di rumah, hiasi diri. Jangan ketika suami pulang, dan kita masih kotor, tidak bersih, tempat tidur tidak rapi, membuat suami tidak betah untuk tidur istirahat. Rumah juga demikian. Tapi kita upayakan maksimal sesuai kemampuan kita, rumah bersih, anak bersih, diri juga bersih, tempat tidur juga bersih. Ya, sehingga suami pun menjadi nyaman, ya, ketika mau berhubungan, mendapatkan istrinya bersih, harum, wangi. Insyaallah hal-hal demikian akan semakin mengeratkan hubungan keluarga. Baik. Yang ketiga, Assalamualaikum, anak-anak sudah 16 tahun. Qadallah ada fitnah wanita yang mengganggu sehingga mempengaruhi dalam hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, solusinya kita lihat apakah fitnah itu dapat dihindari oleh dia dan dia belum ada keinginan untuk menikah, ya. Jika dia sudah berkeinginan menikah dan dia mampu membiayai dan atau kita bisa membiayai, ya beri kemudahan. Kalau belum, ya dijaga dia dari fitnah tersebut. Ya, diberikan nasihat-nasihat atau kepada gurunya, diberikan menyampaikan nasihat kepada anak kita tersebut, dan anak kita tersebut diberi pengertian ya tentang fitnah wanita tersebut. Ya. Bahwa berilmu dulu, bahwa mencintai Al-Qur'an, ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, keluar tema. Apakah istri berdosa bila tidak berkata lembut pada suami, namun suami ridho dengan sikap istri? Syukran. Ya, berkata pada siapa yang kasar itu tak berdosa. Walaupun orang ridho memaafkan. Ya, tetapi sikap seperti itu bukan sikap yang baik. Kadang-kadang malah perempuan lebih kasar daripada laki-laki. Kewajaran seorang laki-laki karena dia jantan, bahasa-bahasanya tegas juga sedikit. Tapi kasar tidak boleh memang, siapapun. Berkata kasar itu tetap tidak boleh. Ya, tetap diutamakan apalagi seorang istri kepada suami yang harus lebih bahasanya lebih merendah karena sudah Allah jadikan fitrah laki-laki itu pemimpin di atas wanita. Bukan dibalik. Maka oleh sebab itu ya, jangan dalam rumah tangga itu semua jadi pemimpin, itu kacau. Mesti ada yang dipimpin, ada yang mau dipimpin. Istri juga harus menempatkan diri pada posisi yang diperintahkan oleh agama. Berkata lembut itu harus kepada setiap orang. Baik. Bukan hanya kepada suami, apalagi pada suami yang berjuang menghidup menafkahi anak dan istrinya. Ya, tentu
Jangan di luar mungkin juga dia sudah dimarahi oleh atasannya, di jalan juga diharik orang, mungkin di dalam pertemanan juga mungkin dia sedang juga ditindas teman dan sana pergaulan yang tidak baik. Ya. Di rumah juga mendapatkan tekanan-tekanan bahasa-bahasa yang tidak indah. Terus kemana dia harus mendapatkan itu? Maka seorang istri adalah menjadi penawar, menenang sekedar suami dalam keadaan gelisah, berikan kesabaran, nggak apa-apa, walaupun hanya gaji sebulan ini dapat insya Allah lebih keberkahan. Ya, berikan motivasi yang baik. Ini jangan hanya segini kamu dapat sebulan ini, atau begini hanya segera belajar satu bulan ini. Syukuri apa yang ada, Allah akan tambah insya Allah. Ya, Allah memang sudah berjanji, la isyakatum la azidannakum. Baik. Assalamualaikum Afwan, izin bertanya, apakah boleh jika akhwat meminta kejelasan kepada ikhwan yang pernah ada keinginan untuk melamar si akhwat tapi tiba-tiba tidak ada kejelasan? Ya, boleh. Melalui keluarga laki-lakinya disuruh untuk bertanya kepada ikhwan itu, ataupun sang akhwat bertanya kepada ibunya atau keluarga perempuannya, apakah bagaimana proses ini, lanjut atau masih dipending atau bagaimana, ya begitu. Supaya sang akhwat juga tidak menunggu waktu yang diulur-ulur, juga tidak demikian. Ya, nah itu memang dalam segala hal itu harus jelas-jelas. Minta waktu sampai berapa waktu lamanya untuk menjawab itu. Ya, kadang-kadang jangan diberikan, digantung tanpa ada kepastian. Tahu-tahu setelah itu akhwat mungkin ada ikhwan lain yang pengen, tapi dia menolak karena lagi berproses, lalu dia tiba-tiba di ujung ikhwan tadi tidak jadi. Nah ini kan membawakan penyesalan atau perasaan yang tidak baik. Boleh sang akhwat bertanya kepada keluarga ikhwan tersebut, atau keluarga akhwat itu mendatangi ikhwan tersebut untuk bertanya kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada teman yang setiap beliau melihat saya seperti menaruh kebencian. Padahal saya pikir tidak pernah membuat kesalahan. Baik. Jangan-jangan mungkin wajahnya seperti itu. Dia tidak marah sebenarnya, cuman kita mungkin menafsirkan. Atau mungkin dia dalam kondisi bagaimana. Tapi kalau memang taruh dia begitu, kita tetap berbuat baik, tegur sapa baik saja. Keburukan orang lain tidak akan pernah menimpa kita, akan mengurai rezeki kita. Justru dialah yang bertanggung jawab perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, jika kita memang tidak melakukan kesalahan, insya Allah itu adalah tabungan untuk akhirat kita. Ya, tabungan untuk akhirat kita. Afwan Ustadz izin bertanya, kalau ada yang kasih saran untuk baca doa khusus percepat jodoh, baca 30 atau 50 kali, termasuk bid'ah atau dibolehkan? Bid'ah, baca aja doa itu, nggak ada ketentuan harus 30 kali, 50 kali, nggak ada ya. Baca aja semampunya lah. Dan tidak ada doa khusus untuk minta jodoh, tapi doa yang bebas saja kita minta, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh, ya, yang selalu membawa diriku untuk berbuat taat kepadamu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, anak ingin bertanya, dikatakan kalau kita berkeluh kesah itu baiknya kepada Allah. Apa ini berarti kita tidak boleh bercerita dengan sahabat kita? Baik. Berkeluh kesah, bercerita kepada sahabat, apa tujuannya? Tujuannya apa dulu? Kalau saudara berkeluh kesah buat apa? Justru mungkin saja akan menambah keluh kesah kita ketika tanggapan-tanggapannya tidak bijak. Ya kan? Ketika tanggapan-tanggapannya tidak bijak. Justru kita lebih baik menyimpan aib dan penderitaan kita, itu akan lebih baik daripada umbar. Kecuali ada hal penting. Dia punya, kita mampu, dia baik, orang bisa meminjamkan uang. Lalu kita jelaskan dalam kondisi begini-begini, apakah saya meminjam uangmu? Oh, bisa kamu membantu saya dalam persoalan ini? Jadi kalau hal itu dibutuhkan, tapi kalau tidak penting, bukan mencari solusi, ya buat apa? Itu maksudnya. Makanya itu bagian dari bentuk kekeluh kesah dan tidak sabar dalam menghadapi. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, lebih afdol mana? Mahar tabungan haji yang dibayar hutang atau kitab tafsir yang dibayar tunai? Wah, ini bagusnya ya haji lah, lebih besar itu daripada ya kitab tafsir. Ya, kitab tafsir bisa dibeli sendiri. Baik. Assalamualaikum Ustaz, suami saya ikut kajian. Ya. Dia jadi lupa waktu, lupa kewajiban di rumah, anaknya nggak pernah diajarin ngaji. Dia juga sering bohong sama saya untuk pergi kajiannya. Ini hukumnya gimana Ustaz? Gimana ini? Ini nggak benar seperti ini ya. Masa katanya sering ngaji, tapi tidak tahu bagaimana berkeluarga. Apa yang dipelajari kajiannya? Apa yang diamalkan dari ilmunya? Ini baru berarti hanya sekedar istilahnya itu casingnya saja mungkin ya, mirip-mirip dengan orang pengajian, tapi tidak pengajian itu sebagai untuk tempat cari kenalan, bukan untuk mencari ilmu mungkin. Tapi kalau orang yang belajar ilmu, ya sering ke kajian, mesti dia tahu tanggung jawab terhadap keluarga, anak, istrinya. Demikian ya, apalagi berbohong. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu tidak mendukung apa yang baik kita? Terima kasih. Tentu bukan tidak mendukung. Masa ada orang tua yang tidak mau keinginan baik? Mungkin orang tua kita belum paham tujuan dan harapan kita. Kita diskusikan dengan baik-baik, kita motivasi. Kalau memang itu tujuan baik, kadang-kadang tujuan baik menurut kita ya. Baik, ini kan juga relatif juga. Baik bagaimana maksud? Kalau untuk hal-hal yang agama, akhirat, ya kita tidak ada rasanya orang tua yang tidak mendukung. Tapi kalau memang terjadi, berikan pengertian dengan cara yang baik kepada orang tua kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika nama kita tidak memiliki makna, haruskah kita menggantinya dengan nama yang baik dalam Islam? Tidaklah, kalau sudah dari nama, udah terima saja, cari aja kunyah yang lebih baik. Nama saya juga tidak terlalu baik ya, tapi tidak perlu diganti, sudah merepotkan juga kan, izin dari sana ke sininya. Ya. Cuman tentu bagi yang belum, usahakan beri nama anak yang baik. Izin bertanya Ustadz, Ana punya keinginan setelah menikah ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi orang tua masih berkeku agar Ana tetap bekerja. Ana harus menyikapinya seperti apa Ustadz? Kalau seorang sudah berumah tangga, ya ibu-ibu itu urusan suaminya. Suaminya bertanggung jawab memberi nafkah. Maka orang tuanya tidak berwenang lagi mengatur istrinya, kemauannya. Ini yang kadang-kadang orang tua tidak tahu. Orang tua harus tahu bahwa anak perempuan setelah menikah itu sebenarnya milik suaminya. Ketentuan hidupnya, kebijakan, kelanjutan hidupnya bersama suaminya. Maka jauhi orang tua mencampur urusan keluarga anaknya. Biar anaknya nyaman dan suami juga nyaman. Tapi seorang anak tentu perlu menjelaskan dengan cara baik-baik tetap ya. Kepada orang tua kita, cara yang baik, kesopanan, adab, akhlak kita tetap dilakukan dengan cara yang baik. Dijelaskan. Bismillah Ustadz, bagaimana jika suami bersikap kasar ketika marah dengan nada tinggi? Bahkan ketika diminta untuk menjaga anak terkadang marah. Ya tentu seorang istri perlu bersabar. Bukan berarti sikap suaminya benar nih ya. Tapi seorang istri perlu bersabar dengan perlu baik-baik. Tetap tidak menyanggah ketika dia lagi marah. Jangan dihadapi dengan emosi juga. Tetap dengan ketenangan. Ya, tetap dengan berakhlak yang baik. Ya, seorang istri tentu harus banyak bersabar dengan ini. Ya, tentu kekeluhan seorang suami demikian bukan hanya seperti ini. Ada suami yang lebih, karena memang jauh sekali dari adab dan akhlak yang baik pada keluarga ini, tentu perlu diperbaiki. Caranya mungkin diajak ikut kajian, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Semoga itu akan melembutkan hatinya. Dan bicara kepada suami dengan cara-cara yang lebih lembut lagi dan beri pengertian kepada beliau bahwa saya tidak nyaman dengan hal seperti ini dalam keluarga kita. Jika memungkinkan, kenapa hal ini tidak kita lakukan perubahan demi kebaikan anak-anak kita, karena anak-anak kita akan mencontoh pola komunikasi kita. Ya.
Ustadz, saya ada teman sekelas yang memiliki foto dirinya dengan tidak pakai jilbab di profil fiturnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ya, tentu sebatas menasihati kita. Sebagai teman, kita sampaikan baik-baik bahwa itu tidak baik, ya. Kenapa harus tampilkan foto demikian? Kalau dia sudah berhijab, ini sama dengan memperlihatkan aurat kepada orang lain dan tidak baik, akan menjadi fitnah bagi orang lain. Tentu dengan bahasa kita nasihatkan saja. Kita sebatas menasihati, bukan memaksa. Ya, dan itu kembali kepada dia. Ini waktu yang membatasi kita ya. Pertanyaan masih banyak yang belum terjawab. Ada pertanyaan di sini ini. Bagaimana cara melepaskan diri dari dosa keturunan? Misal jika memiliki anak durhaka, ternyata keluarga kakak dan adik dari ayah anak tersebut mayoritas durhaka. Ya, bukan bermaksud ada dosa keturunan di sini ya. Tetapi adalah tentu perlu dididik agama seperti ini. Ya. Bukan sebut dosa keturunan. Kebiasaan-kebiasaan demikian bisa diatasi. Maka berarti orang tuanya tidak beriman, anak itu tidak. Diatasi dengan ilmu dan pendidikan dan lingkungan. Ya, itu harus diperbaiki dengan ilmu, pendidikan dan lingkungan. Ya, banyak membaca nasihat-nasihat berkenaan dengan wajibnya berbaik-baik kepada kedua orang tua. Anak masih awam dalam agama, oleh karena itu setelah lulus setelah ini mau pesantren belajar agama, tapi ayah tidak mengizinkan, menyuruh kuliah umum saja, padahal di kuliah banyak ikhtilat. Baik, tentu orang tua kita perlu diberi pengertian. Bagi anak tentu sudah tahu hukumnya, tapi orang tua belum sampai ilmunya. Maka tentu tetap dengan beri nasihat-nasihat atau melalui ada ustadz yang bisa berbicara kepada orang tua kita atau keluarga kita mungkin berikan penjelasan kepada orang tua kita. Ya. Jadi memang itu kondisi-kondisi yang ada di tengah masyarakat kita, bukan perkara yang asik. Sebetulnya banyak yang sudah mengaji, mengerti hukum-hukum ikhtilat, tapi dia masih terkungkung dengan peraturan keinginan-keinginan dari orang tuanya. Maka hal ini tentu seorang anak berpandai-pandai bagaimana memberikan masukan dan pandang kepada orang tuanya. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang terkadang melihat foto-foto perempuan yang auratnya terbuka? Anak sempat cek HP kami beberapa kali secara diam-diam. Pertama, ada dua hal di sini. Tentu menasihati dan mungkin melalui sahabat dia atau ustadz dia atau keluarga dia, ya, atau memberikan nasihat secara tidak langsung, mengajak ke majelis ilmu. Perbuatan-perbuatan yang demikian adalah menimbulkan dosa dan akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Kedua adalah membuka HP suami, ya. Itu kan maksiat yang tertutup bagi dia, kadang-kadang menimbulkan kegalauan pada kita. Maka ini kadang-kadang jika kita jangan mengorek-ngorek mencari kesalahan orang lain, kadang-kadang itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Karena masalah-masalah seperti ini kadang-kadang terjadi kekacauan, keributan dalam keluarga ketika seorang istri mengorek-ngorek apa yang ada dalam HP suaminya. Kecuali sang suami meredakan dan suami istri terbuka, ya, itu tidak baik, dan itu yang seharusnya terjadi, ya, sehingga dapat mengamankan diri dari perselingkuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan media sosialnya. Tapi setiap hal perlu kita ambil tindak preventif. Jika kita mendapatkan hal itu, tetap kita upayakan agar disampaikan dengan nasihat yang baik atau dengan cara-cara yang baik, dengan menghubungi orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat kepada dia, ya, atau berbicara kepada dia dengan cara-cara yang tidak menimbulkan emosi, ya, menyampaikan nasihat tersebut. Ini waktu membatasi kita sudah hampir hanya berapa menit lagi, sudah berakhir kayaknya, keterbatasan waktu yang mengakhiri kita. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Semoga Allah SWT melindungi kita dari permasalahan-permasalahan membuat kita lemah dalam iman kita dan membuat kita tidak istiqomah dalam agama kita. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan waktu antum semua yang telah ikut hadir dalam kajian Madrasah Mar'ah Sholihah ini. Semoga Allah SWT benar-benar menjadikan antum semua memudahkan menggapai predikat menjadi wanita sholihah yang menjadi perhiasan dunia yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi atau masih banyak pertanyaan belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan ada waktu lain untuk kita jawab. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.